96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Sore hari ini kawan Zona Islami akan hadir dengan tema 4 tangga menuju ridho Allah dan akan langsung dikaji oleh Al-Mukarram Kiai Muhammad Anang Muhsin. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, kita sampaikan selamat sore kepada seluruh santri dan para pendengar Radio Perkasa FM dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam bimbingan hidayah taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada sore ini kita akan mengkaji bersama-sama tentang 4 tangga menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Fawaidul Makiyah dijelaskan, i'lam annahu la budda lil abdi min arba'ati asya' al-ilmi wal amal wal ikhlas wal khauf. Faman lam ya'lam fahuwa a'ma wa man lam ya'mal bima alima fahuwa mahjubun wa man lam yukhlis al-amal fahuwa maghbun wa man lam yulazim al-khawf fahuwa maghrur. Disebutkan bahwa la budda lil abdi min arba'ati asya'. Seseorang itu apabila ingin mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus mendaki 4 tangga. Setidaknya 4 tangga ini harus dilakukannya. Yang pertama, al-ilmu. Yang pertama, tangga pertama menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala niku adalah ilmu. Kemudian yang kedua adalah amal, yang ketiga ikhlas, dan yang keempat al-khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah amal, adalah ilmu. Kita ingat bahwa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu khidmah kepada Allah. Khidmah kepada Allah tentunya harus mengerti tata cara khidmah yang betul. Maka sebelum seseorang berkhidmah atau melakukan ibadah, maka yang wajib dilakukannya adalah belajar. Belajar tentang cara khidmah tersebut. Kalau seorang akan melakukan ibadah, maka yang wajib dilaksanakan sebelum melakukan ibadah niku nopo? Belajar tata cara ibadah, meliputi syarat, rukun, dan perkara-perkara yang bisa membatalkan atau merusaknya. Tanpa seseorang itu mengetahui akan hal ini, maka sangat mungkin sekali ibadah yang dilakukan ini akan rusak namun dia tidak sadar. Ini kalau tidak ngerti. Maka dalam Nadham Zubat niku disebutkan, man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Jadi man bi ghairi ilmin ya'malu, orang beramal tanpa dasar ilmu, maka amalnya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang beramal, orang ibadah, namun dia tidak mengetahui syarat rukunnya, tidak mengetahui perkara yang membatalkannya. Wis pokok sing penting ngamal.
niki kebanyakan dari amalnya itu akan rusak. Akan rusak. Kenapa? Karena memang dia tidak tahu syarat rukun daripada amal tersebut, tidak tahu perkara-perkara yang bisa merusaknya. Maka dicontohkan itu ada contoh orang sholat. Ada 3 orang sholat, yang satu jadi imam, ya. Yang satu jadi imam, kemudian yang 2 ini makmum. Semuanya ini contoh, semuanya jahil semua ini. Kemudian ketika imamnya itu takbiratul ihram, ya. Kemudian makmumnya mengikutinya. 2 orang makmum ini mengikutinya. Lalu setelah berjalan sholat tersebut sampai di tengah-tengah sholat niki, makmum yang satu niki kentut, makmum yang satu keluar angin, ya itu keluar angin, ya mungkin bersuara dan baunya ndak enak, tapi dia ndak ngerti kalau itu membatalkan, dia ndak tahu, tetap tenang saja sholatnya. Lalu orang yang ada di sampingnya, makmum yang kedua, dia mengatakan dia ngerti kalau kentut batal, tapi dia tidak ngerti kalau berbicara itu membatalkan. Maka spontan dia mengatakan, sampean sholat kok kentut, batal sampean itu, batal sampean. Nah, kemudian akhirnya ketika 2 orang ini tadi, makmum ini saling berbicara, yang satu mengatakan, kamu kentut itu batal. Maka akhirnya imamnya juga, karena imamnya pas kebetulan tidak ngerti ini, tidak punya ilmu, imamnya noleh. Kemudian imamnya menegur 2 makmum, jadi makmum meneng kaya aku ini. Akhirnya diteruskan sholatnya. Yang terjadi apa ini? 3 orang ini batal semua sholatnya. Kalau makmum yang kentut tadi, meskipun dia tidak merasa kalau kentut itu batal itu, ya. Kemudian makmum yang kedua, meskipun dia tidak kentut, tapi dia menegur, nek sholat itu kentut batal. Maka dengan ucapan itu juga batal sholatnya. Kemudian contoh ya, imamnya juga terpengaruh. Imamnya karepe ngoten napa niku memberitahu, jadi makmum aja rame-rame. Makmum aja rame-rame, aja gigiran kaya aku ngene iki lah. Itu dengan ucapan itu juga batal. Maka akhirnya 3 orang ini semuanya batal. Ini contoh mawon, ya. Contoh man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Jadi amal yang dilakukan tanpa dasar ngilmu niku kathah-katahe amal niki ndak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya tidak akan lepas dari kesalahan dalam amal itu yang menyebabkan amal niku ndak diterima, ndak sah di dalam pandangan syariat kita. Tapi terkadang dia tidak ngerti. Maka di sini tangga pertama, kalau kita ingin memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala, maka tangga pertama dos pundi? Ilmu. Maka kita harus ngerti dulu. Mula di dalam salah satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun dawuhaken thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Al hadis au kama qala Nabi. Jadi al thalabul ilmi fardhah. Jadi mencari ilmu itu sangat difardukan. Mboten namung fardu, ya. Jadi kalau sholat itu fardun, puasa fardun, gitu. Tapi kalau mencari ilmu mboten namung fardun, fardhah. Sangat diwajibkan, sangat difardukan. Kenapa? Karena ilmu itu merupakan dasar daripada amal. Ilmu itu merupakan dasar daripada amal. Istilahnya pondasi ini. Amal itu ibarat bangunan, ilmu itu adalah pondasinya. Kita bisa tahu tidak akan mungkin ada bangunan kokoh kalau tidak ada pondasi yang kuat. Maka disinilah peran ilmu.
Maka sebelum kita melakukan amal, misalkan sebelum kita sholat, maka yang harus kita lakukan dos pundi? Kita harus belajar ilmune sholat, meliputi syarat sahnya sholat apa saja, kemudian rukunnya sholat nopo mawon, perkara sing batalke sholat nopo mawon. Ini harus ngerti dulu kita. Kita mau melakukan puasa Ramadan seperti ini harus ngerti puasa Ramadan itu syaratnya apa, kemudian perkara sing batalke nopo, rukunnya apa, sehingga kita melakukan ini sudah benar-benar ngerti akan aturannya. Ini akan menyebabkan amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Jadi yang pertama kita harus napa? Tangga pertama menuju ridho Allah Subhanahu wa taala al-ilmu. Faman lam ya'lam fahuwa a'ma. Kalau orang itu ndak punya ilmu, itu ibaratipun orang yang buta. Orang yang buta itu tidak akan ngerti jalan, ya, tidak akan mengerti jalan. Orang yang buta itu tidak akan mengerti jalan. Seperti halnya orang yang tidak punya ilmu, dia tidak akan tahu jalan menuju ridho Allah, tidak ngerti. Rumangsane ibadah padahal jane mboten. Rumangsane apik padahal sejatine jane mboten apik. Rumangsane oleh ridhane Gusti Allah padahal mboten. Mula dalam contoh yang pernah disampaikan oleh napa niku Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu ya, contoh orang yang ahli ibadah namun tidak punya ilmu, itu dicontohkan itu mafsadah yang ditimbulkan dari amalnya ini lebih banyak daripada manfaatnya. Maka dicontohkan dalam kitab Risalatul Mu'awanah niku ada seorang yang ahli ibadah, ya, ada orang yang ahli ibadah tapi dia jahil, dia bodoh, tidak ngerti ilmu agama. Akhirnya tapi dheweke niku abid ahli ibadah betul, dia tidak pernah keluar rumah, paribasan ngoten. Nah, dia seorang lelaki dia itu tentu punya hasrat, punya hasrat. Kalau sekarang nafsu, ya, ada napa niku syahwat. Nah, kemudian dia itu punya seekor sapi betina. Sapi betina niku dimasukkan ke dalam rumahnya. Kemudian diopeni terus, tidak pernah keluar ini sapi ini. Kemudian akhirnya apa? Ternyata ketika syahwatnya itu keluar, ketika muncul syahwatnya, dorongan nafsu, pelampiasannya adalah kepada hewan tersebut, kepada hewan ini. Dan dia tidak ngerti kalau itu napa berdosa, tidak ngerti dia tidak pernah ngerti. Rumangsane wong sapi ini juga milikku dan seterusnya, maka dia bebas melampiaskannya karena tidak ngerti tadi. Tapi ahli ibadah dia, tapi mergo tidak ngerti. Sampai akhirnya dia diberitahu oleh orang alim bahwa apa yang dilakukan itu berdosa, lalu dia akhirnya menjerit dengan sekeras-kerasnya. Ini gambaran dos pundi orang yang ahli ibadah tapi tak punya ilmu, nggih. Itu juga akan sulit bisa sampai kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Mula dalam Nadhum Zubat didhawuhaken man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amal ibadah yang dilakukan dengan tanpa dasar ilmu yang benar, maka amalnya ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat lain, orang yang tidak punya ilmu itu fahuwa a'ma, maka dia seperti orang yang buta. Didhawuhne faman lam ya'lam fahuwa a'ma. Barang siapa yang tidak mengerti, tidak punya ilmu, laksana dia itu orang buta. Orang buta tidak akan tahu jalan. Pomo melaku alah jarak sekilo mawon, tidak akan mungkin dia sampai di tujuan kecuali dituntun, ya. Maka orang a'ma seperti ini, orang yang tidak punya ilmu juga begitu. Hatinya itu seperti orang yang buta sehingga dia tidak ngerti mana yang
baik, mana yang buruk. Terkadang mana yang menyebabkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mana yang menyebabkan kemurkaan Allah. Ini karena napa? Ilmu, ndak punya ilmu. Mula tangga pertama nek kepingin kita niki menuju ridho Allah Subhanahu wa taala, kita kokohkan dulu ilmu kita. Ya, kita belajar sing mempeng, kita ngaji sing mempeng. Mulai bab misalkan ubudiyah, apa yang wajib bagi kita, itu ilmunya kita harus ngerti. Tidak semua ilmu wajib kita pelajari, enggak. Tidak semua ilmu fardu ain, tidak. Tetapi ilmu yang fardu ain itu ilmu yang berhubungan dengan keabsahan ibadah kita. Kita diwajibkan Allah untuk sholat, untuk melakukan sholat. Maka kalau begitu kita belajar ilmu yang berhubungan dengan sholat itu wajib. Kita belajar ilmu yang berhubungan dengan keabsahan sholat, tentang syarat sahnya sholat, tentang rukunnya sholat, perkara-perkara sing batalke sholat. Ini kita wajib, fardu ain kita belajar ke sana. Kita diwajibkan puasa Ramadan, maka ilmu yang berhubungan dengan puasa ini wajib kita pelajari. Dengan kadar dos pundi kita ibadah puasa kita sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Niki penting ya. Maka di sini disebutkan tangga pertama menuju ridho Allah Subhanahu wa taala niku adalah ilmu. Nah, kemudian setelah kita punya ilmu, kita menuju tangga yang kedua. Tangga yang kedua nopo? Al-amal. Jangan lupa, kalau kita sudah punya ilmu, harus kita amalkan. Harus kita pergunakan ilmu tersebut untuk membenarkan ibadah kita. Diamalke ilmu niku. Kalau ilmu tidak diamalkan, itu ibarat pohon yang tidak ada buah. Al ilmu bila amalin kasyajarin bila thamar. Ilmu yang tidak diamalkan itu laksana seperti pohon yang tidak ada buahnya. Misalnya kita punya kebun mangga, banyak ya, rindang, tapi tidak ada buahnya sama sekali. Ya tidak seneng gitu. Kita punya kebun jeruk misalnya, rindang, hektaran, tapi subhanallah tidak ada buahnya sama sekali. Ya rugi kita ya. Maka ilmu itu juga begitu. Kita punya ilmu banyak, tapi kok tidak mau diamalkan, tidak untuk diamalkan, tidak diamalkan, maka itu laksana pohon yang tidak berbuah, muspro itu loh ya. Maka di sini tangga yang kedua menuju ridho Allah Subhanahu wa taala itu adalah amal, al ilmu wal amal, diamalkan semampu kita. Untuk diri kita sendiri, kalau kita ngerti misalnya sholat jamaah itu pahalanya 17 derajat dan mesti ditompo, maka ayo kita usahakan istiqomah sholat berjamaah. Kalau kita ngerti misalnya ibadah kepada Allah itu menyebabkan hidup kita menjadi berkah, maka monggo kita lakukan. Ini berarti ilmu kita manfaat. Kita ngerti poso Ramadan diwajibke, kita melakukannya. Kita ngerti kalau sholat 5 waktu wajib, kita lakukan, dan seterusnya. Niki ngamalke ilmu nih. Nah, di dalam amal niki ini sangat penting. Sebab nanti juga orang yang ngerti, orang yang punya ilmu namun tidak mau mengamalkan, tidak manfaat ilmunya, itu nanti di akhirat dia akan termasuk orang yang disiksa pertama kali. Jadi teng akhirat niku sing paling abot siksaane sinten? Alimun lam yanfa'hu bi ilmi. Jadi orang alim tapi sing ilmune mboten manfaat. Ilmune ndak bermanfaat. Jadi ngerti, oh iki wajib malah ra dilakoni. Oh salat ki wajib ndak dilakoni. Oh poso ki wajib ndak dilakoni. Oh judi itu dilarang malah dilakoni. Loh, ini seperti ini berarti dos pundi ilmunya ini akan mendorong dirinya ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu jenenge ilmu sing boten barokah. Nah, keberkahan ilmu
buah daripada ilmu itu adalah amal. Mula orang yang bodoh itu tidak bagus. Tetapi kalau ada orang dititipi Allah ilmu, namun ilmunya tidak barokah, ilmunya tidak manfaat, niki justru luwih medeni niki. Kenapa? Karena ada dawuh asyaddun nas adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'u bi ilmi. Paling berat-beratnya siksaan benjing wonten dina kiamat siapa? Alimun, orang alim tetapi ilmunya menika mboten manfaat. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku beliau minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama saka ilmu sing mboten manfaat. Niki sing pertama Kanjeng Nabi. Sadurunge nyuwun donga mbot sing napa dijaga saka donga sing ndak kabul sak pinunggalane. Rasulullah meminta pertama kali muga-muga dijaga saka ilmu sing mboten manfaat. Dalam doa beliau, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, baru wa qalbin la yakhsha, wa du'ain la yusma, dan seterusnya. Jadi Kanjeng Nabi berdoa, ya Allah panjenengan reksa kula Gusti min ilmin la yanfa, saking ilmu sing boten manfaat. Ini Rasulullah pertama kali. Baru setelah ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha, jenengan jaga kula Gusti saking ati sing boten khusyuk. Baru wa du'ain la yusma, kula jenengan jaga Gusti saking donga sing boten diijabahi. Tapi sebelum itu Rasulullah yang pertama kali dimintakan kepada Allah Ta'ala napa? Dijaga saka ilmu sing boten manfaat. Nah, karena ilmu niku mangke nek boten manfaat medeni. Orang alim tapi ilmune ndak manfaat, itu bahasa dalam Quran ndak apik niku. Kal khimar yahmilu asfaro, seperti keledai bawa kitab. Jadi kok enek wong pinter namun kepinterane ilmune bukan untuk diamalkan, nggih, tapi justru sebaliknya nggih sembrono, nggih. Perintah Allah ndak dilakoni, malah larangane dilakoni, ya berarti sembrono dhewek wong alim sing sembrono. Maka orang seperti ini, nggih, maka dia itu dalam bahasa Qur'annya itu kal khimar yahmilu asfaro, seperti keledai bawa kitab. Itu ya. Tetapi kalau orang itu punya ilmu dan ilmunya barokah, diamalkan manfaat, Masya Allah diangkat oleh Allah Ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Diangkat sampai 700 derajat. Ma baina darajaten, derajat setunggal minggah neng derajat nomor kali butuh perjalanan 500 tahun dan seterusnya. Niki nek ilmu sing diamalke. Mula tangga sing nomor kali supaya awake dhewe niku angsal ridhani Allah nopo, kita harus mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Jadi sepiro mawon ilmu kita amalkan. Rumiyin para kiai-kiai, para guru-guru niku nek dawuh usahakno kita niku paling tidak ngamalke sepersepuluh ilmu kita. 10% ilmu kita amalkan. 10%, misalnya duwe ilmu ya dah, duwe ilmu 100, maka setidaknya paling ora amalkan 10%-nya, itu minimal minangka zakating ilmu. Orang-orang tua dulu lek dawuh ngoten niku. Nggih. Lek ilmu niku mau diamalkan niki barokah. Mengke Allah Ta'ala itu akan memberikan ilmu laduni. Jadi ilmu laduni itu ilmu sing langsung ditransfer oleh Allah Ta'ala neng atine orang-orang yang dicintainya. Nah, piye supaya oleh ilmu laduni? Didhawuh nih kalih Kanjeng Nabi Muhammad SAW, man alima wa amila wa allamallah ilma malam ya'lam. Sapa wonge
alima, sapa wonge gelem belajar akhirnya ngerti. Sapa wonge ngerti, kemudian wa amila, dia mengamalkan ngilmune, wa allama, bar ngoten dheweke gelem mulangne. Jadi ngerti nggih, kemudian diamalkannya, setelah itu diulangne, diajarkan kepada orang lain, maka yang terjadi terus pundi? Allah akan memberikan napa? Alamallah ilma malam ya'lam, atau aurasallah ilma malam ya'lam. Allah Ta'ala akan memberikan di dalam hati orang tersebut ilmu-ilmu yang belum pernah diketahuinya, dan itu disebut ilmu laduni. Jadi ilmu laduni niku ilmu sing diperoleh dengan tanpa belajar, itu jenenge ilmu laduni. Ilmu laduni itu hanya akan bisa didapat dari niku kebersihan hati dan ngamal ke ilmu sing pun enten niki. Jadi duwe ilmu kemudian diamalkan, diulangi, maka niscaya Allah Ta'ala akan mentransfer ilmu-ilmu yang belum pernah kita ketahui, jenenge ilmu laduni. Niki barokahipun saking amal niki. Mula ilmu, setelah ilmu kita amalkan. Kemudian setelah pada waktu kita mengamalkan niki harus bagaimana? Tangga yang ketiga, al-ikhlas wal ikhlas. Kita harus ikhlas. Jadi ikhlas itu adalah mengharapkan ridho Allah dari amalnya, tidak yang lain. Jadi ikhlas itu artinya mengharapkan ridho Allah dari amalnya. Jadi yang dituju itu hanyalah Allah Ta'ala, bukan yang lain. Itu ikhlas. Jadi kalau misalnya kita sholat 5 waktu, tujuannya apa? Hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngelakoni perintah. Kemudian kita poso Ramadan, nyapa tujuanmu apa? Ngelakoni perintah Gusti Allah, nggih. Ngelakoni perintah Gusti Allah lan golek ridhane Gusti Allah. Niki jenenge ikhlas niki. Jadi ikhlas itu apa, ibadah kita itu semata-mata hanya untuk Allah. Niku jenenge ikhlas. Nah, di dalam ikhlas itu ada 3 tingkatan. Ikhlas niku wonten 3. Sing pertama, ikhlas termasuk golongane ikhlas niku napa? Anggene ngibadah niku mergo wedi neraka. Jadi enek wong ibadah mergo dheweke niku wedi, nek aku ora ngibadah wedi dicemplungne neraka. Iki termasuk ikhlas, cuman ikhlas sing paling ngandhap. Kemudian dhuwure malih enten tiyang ngibadah, salat 5 wektu, ya poso Ramadan, sing digoleki napa? Golek swargane Gusti Allah, golek ganjaran. Nah, ini juga ikhlas, dan status daripada golek ganjaran niki li ajli sawab niki menurut ulama sik luweh apik daripada mergo wedi karo neraka. Kenapa? Ditanyakan dalam kitab Arba'in Nawawi, Syarah Arba'in Nawawi, ya. Jadi orang beribadah, sholat, niate mergo nek ndak sholat wedi lek dicemplungne neraka. Kalih wong sholat niate golek swarga, iku apik endi? Maka disebutkan di sana menurut para ulama sing luweh apik adalah sing kedua tadi, golek pahala wonten ngersane Allah. Itu luweh apik. Kenapa? Memang berangkat saking pertama litolabis sawab, golek ganjaran, golek opah. Akan tetapi lama kelamaan mangke akan sampai kepada mahabbah, cinta kepada Allah. Beda dengan orang itu kalau ibadah karena takut. Nek wong niku ngibadah, gelem ngibadah mergo wedi nek orang ibadah disiksa, dihukum. Lah ini ibadahnya biasane mergo kepeksa. Mergo kepeksa, dan tidak akan ada rasa mahabbah, mboten enten rasa cinta. Beda dengan orang yang
Ibadah tujuane golek swarga utawa golek opah, golek ganjaran. Iki meskipun awale ngoten niku ning lama kelamaan mangke akan naik munggah sampai punya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama dawuh nih ya, ngibadah golek swarga, golek ganjaran niku sik luwih apik tinimbangane ngibadah mergo wedi neraka. Senajan wedi neraka niku ngibadah mergo wedi neraka niku jane ya termasuk golongane ikhlas, tapi sing ngesor dhewe ndure ngibadah mergo golek swarga ngoten. Nah, ikhlas sing paling apik dhewe, paling inggil dhewe itu bagaimana? Anggene ngibadah wis ora nglirik swarga, ndak nglirik neraka, tapi dheweke niate mung nglakoni perintahe Gusti Allah. Nglakoni perintahe Gusti Allah, golek ridhane Allah tok wis niku niate. Nyapa awakmu salat nglakoni perintahe Allah, golek ridhane Allah. Lah niki sing paling apik dhewe ikhlas. Ning biasane awake dhewe niku orang-orang awam ngenten niki nggih, biasane sregep ngibadah lek didudoi opah. Nek awakmu gelem ngene ganjarane ngene, ya wis ndak masalah sementara ngoten nggih. Tapi tingkatan yang paling sae ikhlas niku anggenipun ngibadah mpun boten krana golek swarga lan ora wedi neraka, tapi lillah ngoten. Artinya anggenipun ngamal niku mung golek ridhane Allah, nglakoni perintahe Gusti Allah. Mula ada kisah niku dalam manaqib Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani didhawuhne teng mriku, la yajlisu dzubab ala siyabihi wirasatan lahu min jaddi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syekh Abdul Qadir niku ya termasuk keramate beliau laler mboten purun mencok neng ageman beliau Syekh Abdul Qadir. Ketika ditanya, "Syekh, kenging nopo laler kok mboten purun mencok dateng panjenengan?" Dijawab kali beliau, "Lah kangge apa laler mencok neng aku, wong amalku sing tak lakoni iki ora krana golek manise donya lan akhirat." Maknane dos pundi? Ngibadahku lillah, golek ridhane Gusti Allah, ora enek gunane laler mencok neng aku. Nah, luar biasa. Jadi mula sing nomor 3 intine tangga menuju ridhane Allah. Pertama tadi napa? Ilmu. Sing nomor kali diamalke. Ketika amal disertai dengan keikhlasan. Ikhlas itu hanya mengharapkan ridho Allah dari amal yang dilakukannya kalau wau. Nah, ini tangga yang ketiga. Nah, setelah tangga yang ketiga, untuk sampai kepada ridhani Allah dos pundi, kita harus al khauf bainar roja wal khauf, antara harapan dan ketakutan. Kita munculkan dalam hati kita antara harapan dan ketakutan. Maknane kok harapan dos pundi? Setelah punya ilmu, amal disertai dengan keikhlasan, ikhtiyat, hati-hati, adabe pun dilakoni. Setelah selesai amal, kita tanamkan dalam hati kita pertama perasaan roja, pengharapan muga-muga amalku ditompo. Tetapi di samping muga-muga roja, khaufi ya metu, urung mesti amalku ditompo. Jadi wedi nek amal, jangan-jangan amal sing tak lakoni ora ditompo, ning ya muga ditompo. Jadi orang yang mulia itu biasanya orang yang memperoleh ridhani Gusti Allah niku dos pundi? Setelah piyambakipun amal yang disertai dengan ilmu dan keikhlasan, maka dia senden ning Allah Ta'ala, dipasrahne amal kepada Allah. Dia itu dalam hatinya bercampur antara harapan dan ketakutan. Harapan muga-muga amalku ditompo, tapi ya wedi jangan-jangan amalku ra ditompo. Sehingga orang mulia itu wong sing sampai kepada ridho Allah niku lho, niku justru amale kathah tapi mboten
sombong. Kenapa? Karena ketar-ketir, jangan-jangan ibadahku ra ditampa. Ning ya muga-muga ditampa. Nah, begitu saja. Sehingga tidak ada perasaan sombong, perasaan ujub dari orang yang memperoleh ridhoni Allah Ta'ala menika. Nah, ini senada dengan dawuhipun Hujjatul Islam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Imam Ghazali pernah mengatakan ngeten, annas kulluhum halka illal alimun. Annas menungso kabeh niku sedaya bakale cilaka, bakale rusak, kejaba wong-wong sing duweni ngilmu. Orang yang punya ilmu punya potensi tidak akan celaka, tetapi ya ndak menjamin. Wal alimun kulluhum halka illal amilun. Kuwabeh wong sing duweni ilmu bakale ya cilaka nek ora gelem ngamalke. Berarti wong sing ngamalke ilmune itu punya potensi mboten cilaka. Ning nggih mboten mesti, sebab teruse dawuh wal amilun kulluhum halka illal mukhlisun. Wong sing ngamalke ilmune juga akan rusak, akan celaka, kejaba wong-wong sing ikhlas anggenipun amal. Terusipun dawuh wal mukhlisun ala khatarin azim. Wong sing ikhlas dhewe niku sik napa niku? Dia mengkhawatirkan. Nggih niki wau antara rojak dengan khauf, jangan-jangan ndak ditampa ning muga-muga ditampa. Makanya kita sedaya niki awake dhewe kabeh niku kita harus mulai dari tangga pertama ilmu. Belajar sing tenanan tentang tata cara ibadah supaya bener piye. Setelah niku monggo diamalke dengan adab, dengan ilmu tadi. Kemudian ketika amal ikhlas, kita ndak ada yang kita tuju dari amal kecuali mung ridhane Gusti Allah. Kemudian setelah amal kita berusaha memasang bainar rojak wal khauf, antara harapan dan ketakutan. Akhirnya biasanipun wong sing diridani Allah niku biasane setelah dheweke selesai ngamal, dheweke nyuwun ning Allah, Rabbana taqabbal minna. Gusti mugi-mugi amal kula niku jenengan tampi. Muga-muga amal kula niki jenengan tampi. Ini bermula diilhami saking Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim niku pernah diperintah oleh Allah bangun Ka'bah. Nabi Ibrahim bangun Ka'bah. Kemudian Ka'bah dibangun. Setelah selesai bangun, Nabi Ibrahim dungoni Rabbana taqabbal minna. Gusti mugi-mugi amal kula jenengan tampi. Subhanallah. Nabi Ibrahim loh, padahal nabine Gusti Allah. Bangun Ka'bah Baitullah bi amrin minallah, perintah langsung Allah. Selesai ngamal wayarjul qabul. Nabi Ibrahim sik ngarep-ngarep muga-muga ditampa. Mula kesimpulane dos pundi? Tangga menuju ridhani Allah setidaknya 4 niki yang harus kita lalui. Yang pertama napa? Ilmu. Pertama harus kita punya ilmu supaya ibadah kita sah piye, supaya ibadah kita ndak rusak. Bagaimana kita mengerti dulu jalan, nggih, bagaimana supaya kita sampai kepada tujuan. Nek ndak ngerti ilmu nih, sama halnya kita orang yang buta. Kemudian setelah punya ilmu wal amal, munggah tangga nomor kalih, kita amalkan ilmu tersebut, diamalke dengan sebaik-baiknya. Nek sampai kita mboten gelem ngamalke, fahuwa mahjub, berarti kita terhijab, terhalang dari Allah Ta'ala. Maka harus diamalke. Di samping ketika amal harus disertai dengan keikhlasan, niat dalam hati dipasang. Aku ngelakoni ngeten iki tujuanku mung golek ridhane Gusti Allah. Setelah selesai amal baru kita pasang bainar roja wal khauf, antara harapan dan ketakutan, sambil memperbanyak doa Rabbana taqabbal. Gusti mugi-mugi amal kula niki jenengan tampi. Muga-muga kita sedaya ditakdirke Allah Ta'ala angsal ridhanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin.
Dan juga tentunya kawan perkasa di sore hari ini nanti azan maghrib berkumandang di jam 5:26. Dan yang terakhir Kyai Anang untuk doa pun dengan tema 4 tangga menuju ridho Allah. Oke, mari kita tutup acara Zona Islami ini dengan doa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengasihani kita, memberi kasih sayang kepada kita semuanya selalu dalam bimbingan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah, amalan sholihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, na'udzubika min su'iha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya kawan perkasa, insya Allah besok di Sunnah Islami kita juga akan berjumpa lagi di jam yang sama. Dan tentunya kawan perkasa, saya Anggi Wahyu pamit undur diri. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.